Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini aku tuh mau bahas mengenai Ratu Adil. Sudah cukup lama aku nggak bahas tentang Ratu Adil ya. Kali ini aku mau bahas mengenai sosok Ratu Adil, dimana sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya mengenai sosok Ratu Adil ini, dimana Ratu Adil itu semasa hidupnya itu menderita. Maksudnya apa? Selama kehidupan Ratu Adil dia menderita. Maksudnya saat-saat ini Ratu Adil hidup di alam nyata, hidup di zaman modern ini, hidup di zaman kegelapan ini. Dia itu menjadi rakyat jelata. Dia menjadi orang miskin. Dia harus susah payah cari uang. Jadi saat ini Ratu Adil hidupnya itu menderita, susah payah cari uang untuk nyukupin kebutuhannya. Lalu kenapa sih di dalam ramalan Jayabaya dikatakan kalau Ratu Adil itu sugih tanpa bondo, meluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji? Jadi setelah terjadi guncangan yang akan terjadi, setelah nanti Indonesia akan diguncang dengan gempa megatrust yang sangat besar, saat itu Ratu Adil akan menghilang. Kalau orang Jawa bilang Ratu Adil bakal mukso. Waktu gonjang ganjinge bumi nyoto ing tanah Jawa. Jadi ketika gonjang ganjingnya bumi itu terjadi di tanah Jawa, saat itu pula Ratu Adil akan melakukan muksa. Ratu Adil akan muksa, masuk ke alam gaib, masuk ke dimensi gaib. Dan dimensi gaib itu, di alam gaib itu, Ratu Adil akan diangkat menjadi seorang raja. Ratu Adil akan diangkat menjadi seorang raja besar, raja yang agung, seorang penguasa besar. Yang mana Ratu Adil akan diemong atau akan dibaturi, ditemani oleh Sabdo Palonoyo Ginggong. Itu setelah Ratu Adil muksa, setelah Ratu Adil ada di alam gaib. Tapi sebelum gempa megatrust itu terjadi, maka Ratu Adil juga masih bersusah payah cari uang. Dan saat gempa megatrust itu terjadi, gonjang ganjingnya bumi terjadi, wong Jawa kaya gabah diinteri. Orang Jawa itu seperti gabah diinteri. Orang Jawa berhamburan, berusaha menyelamatkan diri saat gempa megatrust terjadi. Tetapi semuanya hanyalah sia-sia. Mau lari kemana saja akan tetap mati. Dimana saat di alam gaib Ratu Adil menjadi seorang raja, seorang penguasa yang akan dibaturi oleh Sabdo Palonoyo Ginggong atau dimomong. Lalu di alam gaib Ratu Adil akan menjadi sosok yang sakti mandraguna tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo. Jadi di alam gaib Ratu Adil itu punya satu kuasa, satu kekuatan yang tak terbatas. Ada satu kekuatan yang tak terbatas, yang selalu membantu Ratu Adil, yang selalu berjalan bersama Ratu Adil. Kekuatan itu tanpa batas. Itu kenapa Ratu Adil dijuluki Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Karena Ratu Adil tidak akan mempelajari ilmu-ilmu gaib. Ratu Adil tidak akan mempelajari ilmu Jala Sutra. Ratu Adil nggak butuh ilmu kebal. Ratu Adil nggak butuh ilmu apalah, ilmu api nggak butuh. Yang Ratu Adil butuhkan itu hanyalah iman. Yang dia butuhkan hanyalah iman. Sesuai dengan imanmu, maka terjadilah itu. Segala sesuatunya akan terjadi sesuai iman. Seberapa besar iman itu. Dan Ratu Adil hanya mengandalkan iman.
percaya, percaya. Itulah kenapa Ratu Adil dijuluki sakti mandraguna tanpa aji-aji, tanpa pusaka-pusaka, tanpa kekuatan, tanpa aji-aji, tanpa ilmu-ilmu, tanpa doa-doa. Ratu Adil mampu melakukan semua itu. Lalu di saat itu Ratu Adil akan dijuluki sugih tanpa bondo. Maksudnya apa? Ratu Adil di alam gaib, dia itu kaya raya. Dia menjadi penguasa, menjadi raja yang besar. Kalau di alam gaib berbeda dengan di alam nyata. Kalau kita di alam nyata mungkin kita masih hitung-hitungan. Di alam nyata tuh harta kekayaannya berapa, nilai kekayaannya berapa, masih hitung-hitungan. Sedangkan di alam gaib itu semua tidak berlaku. Tapi yang jelas Ratu Adil sugih tanpa bondo karena Ratu Adil punya istana yang sangat besar. Ratu Adil punya banyak kereta-kereta kencana yang bisa terbang, yang bisa berjalan di angkasa, bisa berjalan di atas laut, bahkan berjalan di bawah laut. Di mana Ratu Adil itu juga dijuluki sebagai sosok yang ngluruk tanpa bolo. Kata ngluruk tanpa bolo itu berarti Ratu Adil nanti di alam gaib dia akan berperang sendirian. Dia mampu berperang sendirian tanpa pasukan. Ketika Ratu Adil ingin menghancurkan suatu kerajaan tanpa membawa pasukan, tanpa membawa bala bantuan, Ratu Adil sanggup dan bisa melakukan itu semua sendirian. Dia bisa melakukan semua itu sendirian. Itu kenapa di dalam ramalan Jayabaya Ratu Adil dijuluki sakti mandraguna tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, dan ngluruk tanpa bolo. Tapi sebelum gempa Megatrust itu terjadi di Indonesia, sebelum gonjang-ganjingnya bumi terjadi di tanah Jawa, Ratu Adil tidak akan bisa moksa. Ratu Adil tidak akan bisa masuk ke alam gaib. Karena semuanya sudah tertulis di dalam garis kehidupan Ratu Adil. Karena kita setiap manusia, kita memiliki garis kehidupan yang akan kita tempuh. Di mana Ratu Adil cepat atau lambat pasti akan segera muncul. Yang awalnya hidup di alam nyata menjadi orang miskin, rakyat jelata, harus susah payah bekerja mencari uang. Nanti setelah gempa Megatrust, dia moksa, dia masuk ke alam gaib. Dia menjadi seorang raja yang terkenal. Dia menjadi seorang raja yang sangat besar. Dia menjadi seorang raja yang agung. Dan gempa Megatrust itu saat ini tinggal menunggu waktu. Tinggal tunggu waktu saja. Entah mau bulan berapa, mau tanggal berapa, tidak ada yang tahu. Karena gempa Megatrust itu akan terjadi tiba-tiba dan terjadi begitu saja. Semua ini sudah dirancang oleh Allah. Semuanya sudah dirancang oleh Sang Maha Kuasa. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.